Cafe Silverer adalah sebuah lingkungan sosial di mana para perempuan secara kasual saling berbagi pandangan terhadap hal yang mereka nikmati. Halo Kakak, Hai apa Val, kabar? baik. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Yes. Aku mau nanya dulu nih, kalau Kakak sendiri tuh dalam bahasa kamu sendiri nih, backgroundnya tuh apa sih? Kayak apa aja hal yang kamu kerjain? Atau ya apa aja yang if you want to share it with the audience? Where do I start? Panjang ya? Agak challenging sih ya untuk mendefinisikan diri gue karena I like to do what I love, and what I love happens to be a lot of things, but mostly sih yang kalau misalnya what is true to myself, yang pertama selalu kalau ditanya lo tuh apa sih gitu, gue adalah penari sih first and foremost. I'm a dancer. Penari karena gue dari TK itu udah nari, terus SMP gue juga ice skating tuh juga ada narinya juga, even sampai SMA gue nari saman dan lain-lain tuh nari. Kuliah juga gue professionally nari. Pindah ke Bali juga modal pertama yang gue punya adalah nari, so first and foremost gue adalah penari. Oke. Among others. Gue juga punya passion di marketing, terus di fashion. Sekarang lagi menekuni kerja untuk orang di bidang hospitality, but sekarang juga punya passion baru atau dream baru sebagai real estate. Oke. Real estate mogul. Jadi nggak ada telat lah ya untuk ada mimpi-mimpi baru ya? Enggak, nah itu juga tuh gue tuh selalu kayak apa namanya, yang selalu pikiran gue adalah there's always a new dream, dan gue selalu suka and always excited karena gue tahu di atas langit ada langit lagi. Jadi kayak di atas Jangan dream, yoi. udah gitu ya. Even kalau lo udah take dream lo satu, terus lo punya dream lagi yang baru, kalau menurut gue, ya gue atau gue bisa itu sah-sah aja, kayak cari aja yang lain, as long as it make you happy aja sih. Ya betul, setuju. Nah jadi waktu dulu itu pertama kali kita kenal itu aku masih umur 18 ya, 18. Terus pertama kali tuh my first working experience itu sama brand yang waktu itu Kakak buat sama beberapa bos lainnya, beberapa owner lain. Nah terus dari dulu kan aku emang pas kenal Kakak tuh emang udah sangat aktif gitu, kayak nari iya, koreografiin buat ini iya, tampil iya, terus kayak kerja di sini iya, dan itu bisa di waktu yang berdekatan atau enggak at the same time gitu. Yep. Nah pertanyaan aku, kenapa sih, apa yang bikin kamu selalu aktif dan di berbeda-beda bidang gitu? Dan apa yang makes you feel like oke, gue tetap harus cobain ini, gue tetap harus cobain itu? What drives you? Apa ya, gue orangnya basically gue kreatif, jadi gue selalu punya pikiran gue tuh selalu create gitu kalau nggak ada sesuatu yang baru, dan gue suka banget sesuatu yang baru. Jadi itu kayak oh ya oke, pengen create something new, create ini. Oh, sama satu lagi passion yang gue suka itu art, kayak art in general gitu, music lah, performance art, atau kayak seni murni atau gimana juga gue juga suka gitu. Jadi itu sih palingan yang ngedrive, yang bikin gue ada selalu drive untuk itu, yang bisa gue lihat ya creativity itu, karena gue have the needs to create something gitu. Jadi ya udah deh, terus gitu ya, coba. Walaupun ujung-ujungnya kayak kepentok atau apa, dan lo pas kepentok itu justru lo kreatif kan, lo kepentok lo harus create kayak gue buat rumah gitu, misalnya kayak oke, budget terbatas, ya udah lo create aja, ya udah gue harus ngedesain sendiri, ya gue desain sendiri. Kreatifnya tuh justru di situ ya. Tapi kadang-kadang kayak banyak yang masih ngira kreatif tuh berarti harus sesuatu yang kayak berhubungan dengan seni atau kayak berhubungan dengan apalah yang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya enggak juga, kayak justru di situasi-situasi yang dimana lo harus apa ya,
challenge yourself gitu lah ya, supaya lo bisa terus membuat sesuatu. Nggak hanya di seni juga menurut gue kreatif tuh kayak bisa problem solving, bisa kreatif gitu. Kayak biasanya kan kalau ada yang bilang kayak orang Indonesia tuh orang yang paling kreatif karena orangnya malas mikir, jadi malah punya ide yang lebih kreatif kan, orang nggak kepikiran gitu karena dia pengen cepet selesai, pengen cepet nyampe tujuan, akhirnya kreatif. Jadi menurut gue nggak selalu harus dari art atau apapun, desain atau apa, tapi it's a state of mind. Wih, mantap. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kan kamu juga selain yang tadi nari, itu kan udah something yang kamu itu memang udah jelas-jelas kreatif gitu. Nah, satu lagi kan tadi kamu bilang passion kamu di marketing, dan setahu aku pun dari dulu kan kamu juga udah do it both gitu. Do the both. Nah, pertanyaan aku, gimana sih caranya untuk kamu keep that work-life balance, dan menurut kamu work-life balance tuh apa sih? Cara untuk work-life balance ya, pindah ke Bali. Iya gak sih? Tips nomor satu, pindah ke Bali. Iya, tapi semenjak pindah Bali gue lumayan work-life balance ya, karena kita dekat sama itu. Commuting, waktu untuk commute tuh udah dipangkas. Dan kayak realize, gue gak perlu commute sih. Lo commute kalau emang lo traveling 25-30 km ke atas, di bawah 30 meter tuh harusnya lo nggak perlu tuh spend sejam, nggak bercanda. Tapi menurut gua yang bikin work life balance mungkin ya making the time aja sih, beneran making the time. Tapi nggak sih, bener sih, commute itu salah satunya sih, salah satunya banget. Sama kalau gua biasanya meditasi sih. Gua waktu gua pindah ke Bali, gue sama suami gue, sama Justin, waktu awal tuh honeymoonnya tuh kayak buat teacher training, kita ikut teacher training, belajar meditasi, dan itu tuh very much help us untuk dapat tools baru untuk work life balance itu. Salah satunya itu meditasi sih, itu sih yang paling utama ya. Take day off sih, itu paling bener itu. Libur istirahat gitu. Istirahat, karena karena orang kadang-kadang mikir kayak gue tuh kerja keras, gue harus kerja keras, but enggak man, you don't need to work hard, you need to work smart. Iya enggak? Bener-bener ya enggak, smart aja. Oke, berarti buat kamu si work life balance itu tuh apa artinya? Ketika state seperti apa gitu, situasi seperti apa yang menurut kamu gue work life balance, apa yang kamu rasakan? A sense of freedom ya. Kalau misalnya work sama life gue udah balance, itu freedom sih menurut gue. Deep. Jadi kan yang tadi aku bilang, aku juga kan pertama kali kan sama kakak ini kayak kerja, dan jujur aja sampai hari ini gitu, dan aku juga sempat ketemu papasan lagi ya sama kakak di kantor. Waktu pertama kali pindah ke Bali. Ya. Jadi dari situ aku ingat lagi kayak, emang penting banget nih adanya seorang sosok atau mentor yang benar-benar ini loh cara kerja gitu. Maksudnya cara kerja yang smart, bukan yang kayak kamu tuh nggak pernah kayak bombardir aku atau kayak gimana tuh nggak pernah. Dan it's something that I really respected juga dari kakak gitu. Dan jangan nangis. Ya terus kayak ya maksudnya respected, dan memang kamu selalu bawa itu jadi fun. Tanya aku, kamu dulu ada nggak sih sosok yang kayak gitu juga? Itu pertanyaan pertama yang bisa bikin kamu kayak I want to do that juga. Yang kedua, seberapa penting menurut kamu adanya orang seperti itu? Dan yang ketiga, kalau kamu bisa kayak mengingatkan nih untuk kayak audience, misalnya satu hari nanti pada jadi atasan, itu tuh apa sih tipsnya gitu? Mentor. Sebenarnya semua atasan pas lagi gue kerja itu menurut gue tuh adalah mentor buat gue juga sih ya. Yang gue ingat tuh waktu awal gue kerja di Semaya tuh, Christian Rijanto, Pak Chris tuh kayak very mentor for me because he's really brilliant. Terus jadi untuk kayak belajar kreatif dan think outside of the box itu gue belajar di situ. Tapi juga ada juga mentor-mentor, kan mentor tuh kayak apa yang lo tuduh, tapi ada juga gue belajar dari gue gak mau jadi kayak dia deh gitu. Jadi kayak gue mau jadi kayak dia tapi gue gak mau jadi kayak dia. Jadi ada mentor yang kan negatif positif, jadinya ya positif juga ya. Jadi kayak ada yang
mentor negatif itu, tapi itu negatif itu kan tergantung perspektif lo juga buat itu jadi positif apa negatif ya. Gue mencoba contoh buruk itu gue jadiin positif buat gue adalah ya udah gue jangan sampai kayak gitu nanti gitu. Atau misalnya kayak terakhir waktu kita kerja bareng sama Shesha, I think ada bos kita di Expert Roasters, dia kayak oke sih, dia very liberal, diplomatis juga gitu untuk ngasih mentor, strict juga tapi juga memanusiakan manusia. Itu sih yang penting sih. Gitu. Dan tadi ada pertanyaan lo apa ya tadi terakhir? Oh, mau jadi atasan, mau jadi apa ya? Gue tuh orangnya nggak bisa people pleaser. Gue sebenarnya people pleaser gitu loh. Nggak bisa kalau ada orang tuh nggak suka sama gue gak tenang hidup gue kalau orang tuh gak suka sama gue. Jadi tapi I understand kalau misalnya untuk jadi atasan itu lo harus punya, you have to talk the hard talk ke ke tim lo gitu. Dan mungkin yang gue pengen jadi atasan itu yang tahu boundariesnya ya, kayak boundaries di mana saat lo jadi teman, di mana saat lo harus jadi step up dan jadi atasan kayak gitu sih palingan. Oke. Kalau inspirasi kamu dari mana aja sih ketika kamu misalnya dari nari nih sampai kayak misalnya kamu problem solving di permasalahan yang berhubungan dengan marketing di kantor kayak gitu-gitu kan berbeda banget nih. Ya. Kamu biasanya dapat inspirasi dari mana sih? Sebenarnya inspirasinya mostly dari art lagi sih, kayak dari film, kayak even kayak TV show atau documentaries, kayak sesimpel cara dia ngomong atau ketemu orang. Kayak gue orangnya extrovert banget kan, jadi kadang-kadang tuh gue keluar ketemu orang itu dapat inspirasi baru juga. Tapi kadang-kadang pressure itu juga, karena lo pressure kan lo harus punya kayak think fast gitu lah. Gue tuh kadang-kadang ini contoh yang buruk sih, gue tuh anaknya last minute gitu kan. Kalau misalnya makin last minute gue makin cepet lah ya. Itu juga buat inspirasi juga sih, kadang-kadang kayak pressure tuh buat inspirasi. Tapi kalau yang sehatnya ya inspirasi itulah ya musik, film dan art in general sih, and nature sometimes. Tapi gue sebenarnya bukan dapat inspirasi dari nature ya, gue lebih banyak tuh inspirasi dari art sih. Kalau boleh jujur, gue juga baru menyadari ini. Nature tuh benar-benar buat kayak ngerilis kalau gitu gue ngerilis apa segala macam, nggak mikir. Justru kayaknya nggak pengen mikir kalau di nature tuh. Tapi karena relax itu jadinya ketika nanti disuruh mikir lagi ada ide-ide baru gitu ya. Jadi kalibrasi. Calibration tuh buat kalibrasi kayak. Tapi inspirasi sih mostly dari art sama people sih. Oke. Good. Nah, menurut aku kan kamu juga dari semua bidangnya tadi juga, dan kamu menurut aku kayak selain ambi ya, kamu kan juga percaya diri banget ya kalau menurut aku. Ya. Nah, apa sih gitu lagi hal yang membuat kamu kayak percaya diri? Kan percaya diri sama self esteem kan beda ya. Balik lagi ke situ. Self confident sama self esteem beda. Self confident itu hal yang bikin lo percaya diri apa ya? Kayak gue percaya diri kalau misalnya gue udah tahu the craft that I'm doing, misalnya kayak the skill that I have. Misalnya percaya diri itu kalau gue udah well prepared. Kalau gue udah well prepared, gue akan pede sih. Kalau misalnya gue nggak prepared, gue pasti juga nggak pede, tapi lebih ke nekat kalau gitu. Tapi ya, tapi kayaknya untuk alasan jawaban singkatnya ya, untuk lo pede lo harus well prepared. Gitu. Kalau untuk self esteem tadi gimana tuh? Aduh, self esteem gue jujur gue karena kan your biggest critics is yourself kan sebenarnya. Dan ya gue kadang-kadang self esteem gue agak-agak lumayan kurang, inilah, nggak setinggi self confident gue. Caranya adalah tools itu lagi sih. Gue nulis biasanya, si Justin sih yang nyuruh,
tulis things that you grateful for. Dan itu ditulis selama 21 hari karena untuk membuat habit baru itu butuh waktu 21 hari. So they say. So itu sih yang gue lakuin biasanya. Self esteem itu sama self affirmation sih palingan. Kayak ya, lo tuh bisa kok, lo tuh bisa, lo ini kayak gitu. Kayak gitu sih palingan. Oke, jadi harus constantly practice ya untuk self esteem. Iya, practice sih. Ya, practice untuk self confidence juga, self esteem juga gitu ya. Itu sih kan kadang-kadang termasuk aku juga ya, waktu itu kita sempat ngobrolin soal ini juga. Mungkin biasanya sih pede-pede aja ya. Cuman ketika kayak ditanya lagi kayak tadi gitu kayak kamu pede, langsung kayak kayak gitu ya. Kayak iya benar, praktis sih sebenarnya gitu. Terus kan kamu berarti dulu pas nari dulu sampai sekarang kayak kerja di kantor gitu kan, kamu termasuk ketemu aku juga. Maksudnya berarti kan kamu kayak ketemu sama lumayan banyak ya anak-anak yang lebih muda daripada kamu, maksudnya generasi berikutnya atau kayak gimana itu cukup banyak kan? Sekarang lumayan banyak sih. Sekarang lumayan banyak ya. Nah kamu ngeliatnya gimana sih? Kamu ngeliatnya gimana sih? Maksudnya tentang si generasi sekarang itu? Dan kamu ada harapan-harapan tertentu nggak sih buat itu? Generasi sekarang sih menurut gue is apa ya namanya ya? Dibilang lucky juga enggak, tapi lebih ke privilege ya, privilege bukan dalam konteks yang negatif juga ya. Kalian udah privilege, udah dapet teknologi sebanyak ini, akses informasi gampang dan lain-lain. Itu tuh banyak banget sebenarnya resource yang bisa dilakuin, just apa namanya segampang kayak itu flipping your hands. Tapi harus diperhatikan mungkin kayak you got to do the dirty work dulu. Lo harus merasakan nggak enak dulu untuk lo bisa mengapresiasi yang bagusnya menurut gue. Jadi kayak kalau emang lo harus start from the bottom ya nggak apa-apa gitu, dan rasain deh tuh nggak enaknya segala macam. It's good for you nanti, daripada lo nggak pernah ngerasain itu dan lo mempunyai sesuatu nanti tiba-tiba dikasih sesuatu yang bagus lo nggak menghargai, hilang, lo malah nyesel di akhir. Jadi mendingan ya just get your hands dirty sih kalau sekarang. Oke. Oke, kira-kira gitu aja sih Kak. Menurut aku juga udah cukup cukup memberikan inspirasi. Semoga di waktu yang waktu yang singkat. Makasih banget ya waktunya. Thank you, Pak. Thank you. Thank Bye. you.